adalah ini ta berbaris bawah seperti di atas, maka dibaca ti, ti. Kemudian ini bertasdid, sa-nya bertasdid berarti double s. Nah, kemudian dia berbaris dua atas, jadi yang ini dibaca tisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurul Fajri dalam channel El Fajri. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara belajar agar cepat bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana janji saya pada minggu-minggu yang lalu di beberapa medsos atau media sosial, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara belajar agar bisa cepat membaca Al-Quran. Namun sebelum saya membahas tentang bagaimana cara belajar agar bisa cepat mampu untuk membaca Al-Quran, jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa klik tanda lonceng. Dalam membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah apa hurufnya dan apa barisnya. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Nah, di sini saya telah menulis berdasarkan pedoman transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nah, di sini ada saya tulis huruf-huruf dan masing-masing huruf ini ada lambangnya. Lambangnya berupa abjad atau alfabet dari bahasa Indonesia. Nah, nanti lambang inilah yang teman-teman akan lihat di sini. Dari masing-masing huruf hijaiyah ini nanti akan memiliki lambang, tentunya lambang yang berbeda-beda. Nah, salah satunya di sini adalah alif. Kebetulan alif ini dalam transliterasi Arab Latin di sini tidak memiliki lambang, dan kemudian ba di sini dilambangkan dengan B, dan ta di sini dilambangkan dengan T, dan sa di sini dilambangkan dengan S, dan ada titik di sini. Kenapa ada titik di sini? Nah, di sini hanya berfungsi untuk membedakan pengucapan. Jadi kalau sa yang ini itu dilambangkan dengan S titik di atas, itu sebenarnya dalam lambangnya tidak jauh beda, dalam transliterasinya tidak jauh beda, cuma yang membedakan nanti adalah dalam pengucapan. Jadi S titiknya di atas ini pengucapannya adalah dengan kata S agak tipis, yaitu S. Nah, nanti di sini ada SS yang lainnya. Tentunya kalau ada di sini ada S punya titik, tentunya nanti ada S yang tidak punya titik. Ya, seperti di sini huruf sin dilambangkan dengan S tanpa titik. Nah, nanti ini kita bahas. Jadi yang pertama nanti sebentar lagi saya akan membahas alif, ba, ta, sa. Nah, kemudian kita setelah tahu hurufnya
apa hurufnya, apa lambangnya, kita akan melihat apa barisnya. Nah, di sini saya sudah buat juga. Jika suatu huruf itu berbaris atas, maka huruf yang berbaris atas itu kalau ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia, maka dia akan mewakili huruf A. Nah, kemudian jika satu huruf itu berbaris bawah, posisinya di bawah barisnya, maka baris bawah ini mewakili bunyi suara I. Kemudian baris depan, nah ini atau dhammah. Dhammah ini mewakili bunyi suara U. Nah, kemudian baris dua atas, ini barisnya di atas. Nah, setiap baris dua atas ini mewakili bunyi dari an. Kemudian baris dua bawah. Baris dua bawah ini mewakili bunyi dari in. Kemudian baris dua depan, ya seperti ini. Baris dua depan ini mewakili bunyi suara un. Nah, kemudian jika ada satu huruf berbaris mati, ini tanda mati, maka huruf yang bertanda mati itu tidak ada perubahan, hurufnya tetap. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian baris yang terakhir yaitu tasdid. Nah, ini tasdid. Apabila huruf bertasdid, itu artinya huruf itu double. Nah, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Yang jelas, kunci rahasia untuk kita bisa membaca Al-Quran adalah kita perhatikan huruf. Nah, masing-masing huruf itu punya lambang bunyi dalam bahasa Indonesia. Jadi masing-masing huruf itu yang perlu kita ketahui adalah apa lambang hurufnya dalam bahasa Indonesia, atau apa huruf yang melambangkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kita tahu hurufnya, apa barisnya? Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi, jika baris atas, maka huruf itu bertambah bunyinya dengan A. Jadi nanti apa lambang suatu huruf itu, kita akan gabung dengan apa barisnya sehingga membentuk suatu bacaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 huruf saja, yaitu huruf alif, huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Nah, mungkin kalau satu hari kita hafal 4 huruf ini, apa lambangnya, kemudian nanti baris-baris yang ada di sini ini juga kita bisa hafal, maka apapun bentuk atau dimanapun nanti huruf hijaiyah yang 4 ini bisa kita baca. Baik, coba kita langsung praktikkan
huruf hijaiyah langsung dengan barisnya. Yang kita tahu sekarang ini teman-teman harus hafal apa lambang dari huruf-huruf ini. Ya, ini yang pertama adalah alif. Alif ini tidak memiliki lambang. Kemudian ba. Ba ini dilambangkan dengan B. Kemudian ta. Ta ini dilambangkan dengan T. Dan yang terakhir yaitu sa. Sa dilambangkan dengan S titik di atas. Ya, baik. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi titik ini hanya sebagai pembeda antara pengucapan S yang lain nanti. Kalau yang sa yang ini dilambangkan dengan S tanda titik di sini, nanti akan diucapkan dengan S. S. Jadi S. Nah, sa agak tipis, ya. Baik. Nah, kita praktek. Misalnya sekarang ba. Jadi ba, maka lambangnya adalah B. Kemudian kalau ba ini berbaris atas, maka lambang dari baris atas itu adalah A. Jadi kita akan tulis A. Maka bunyinya adalah bunyi dari ini adalah ba. Nah, misalnya kalau misalnya ba ini punya baris bawah, maka kita lihat ba ini tadi lambangnya adalah B. Kemudian kalau baris bawah itu adalah lambangnya adalah I, maka bunyi dari ini adalah B. Nah, jika ba-nya itu barisnya depan kayak ini, nah ini, maka kita bisa tulis ba ini tadi lambangnya B, kemudian baris depan itu lambangnya adalah U, ya. Jadi bunyinya kita sudah bisa baca bu. Begitu juga dengan baris dua atas. Nah, ini misalnya, ya, contohnya ba yang baris dua atas. Nah, ba ini lambangnya B. Kemudian baris dua atas ini lambangnya adalah AN. Kita tulis di sini AN. Maka yang ini kita baca menjadi ban. Nah, berikutnya kita tulis lagi ba yang berbaris dua bawah. Nah, kita tulis lambang dari B, dari ba yaitu B. Kemudian lambang dari baris dua bawah adalah I sama N. Maka ini dibaca bin. Nah, begitu juga dengan ba yang berbaris dua depan. Nah, ba itu lambangnya adalah B.
dua depan ini lambangnya adalah U sama N, maka ini berbunyi bun. Kemudian jika ba ini berbaris mati, maka ba yang ini seperti apa lambangnya itu, kalau berbaris mati itu tidak ada tambahan huruf, jadi cukup kita tulis B. Tetapi huruf yang berbaris mati itu harus punya pasangan. Sebelumnya itu ada huruf yang berbaris hidup sebelum huruf ba ini. Jadi tidak mungkin satu kata itu diawali oleh suatu huruf yang berbaris mati. Jadi semua kata itu harus diawali oleh huruf yang berbaris hidup. Nah, coba sekarang kita gabungkan misalnya yang ba baris yang ini yang berbaris atas. Nah, kita gabungkan. Kita tentunya mulai dari ini dulu. Yang ba di sini ya. Ba di sini dilambangkan dengan B. Ya, kemudian baris atas dilambangkan dengan A. Nah, kemudian ba yang baris mati ini, jadi kalau huruf itu berbaris mati maka huruf itu tidak ada tambahannya, kita tulis B saja. Maka jika begini tulisannya, maka kita akan membacanya dengan bab ya, bab. Nah, sekarang ba yang bertasdid, coba kita lihat ba yang bertasdid. Jadi ba yang bertasdid itu tidak mungkin berada di awal. Jadi biasanya ba yang bertasdid itu berada setelah huruf yang berbaris hidup. Yang berbaris hidup itu maksudnya baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua depan, baris dua bawah, baris dua atas. Ya, tidak mungkin suatu kata itu diawali oleh huruf yang berbaris mati, jadi atau yang berbaris tasdid. Jadi jika ada huruf mati atau bertasdid, otomatis pasti berada di tengah atau berada di akhir. Nah, jadi saya carikan pasangannya di sini. Misalnya di sini ada ba dulu, kemudian ba-nya misalnya berbaris baris atas dah, baris atas dulu. Nah, maka jadi tasdid itu biasanya tidak pernah sendiri. Tasdid itu pasti ada baris yang lainnya, pasti ada baris hidup. Bisa saja dia baris atas, bisa saja dia berbaris bawah, atau berbaris depan, atau baris hidup yang lainnya. Nah, di sini misalnya kita bariskan dengan baris dua atas misalnya ya, baris dua atas. Nah, gimana cara membacanya? Ya, kita cek. Ba yang di sini lambangnya adalah B. Nah, kemudian dia berbaris atas. Jika berbaris atas, maka lambang baris atas itu adalah A. Kemudian bertasdid. Nah, seperti dikatakan kalau bertasdid hurufnya double atau ganda. Apa yang double?
yang double itu adalah huruf yang bertasdid. Di sini yang bertasdid itu adalah ba, berarti lambang dari ba itu adalah B. Jadi B-nya itu double. Double kita tulis di sini. Double itu artinya dua ya. Nah, kemudian apa baris selain tasdid ini? Nah, barisnya di sini adalah baris 2 atas. Maka kita lihat apa lambang dari baris 2. Ternyata lambang baris 2 itu, baris 2 atas itu adalah A sama N atau AN. Maka di sini kita akan tulis menjadi AN. Nah, sudah habis, baru kita baca. Jadi tulisan ini bacaannya adalah ini, babban, babban. Nah, kemudian kita lanjut sekarang ke ta. Sama juga ta, bedanya cuma ta itu pakai lambang T. Tadi ba pakai lambang B, sekarang ta. Ta itu lambangnya adalah T. Kita tulis dulu ta ya. Nah, ingat ya, ini ta berbaris atas. Ta itu lambangnya apa? Tadi T. T ya. T. Dia berbaris atas. Kalau berbaris atas, maka lambang baris atas itu adalah A. Jadi ini kita baca ta. Kemudian ta berbaris bawah. Ta itu lambangnya T. Baris bawah itu dilambangkan dengan I. Berarti ini dibaca T. Kemudian berikutnya ta berbaris depan ya. Ta lambangnya T, kemudian baris depan lambangnya U. Jadi ini dibaca tu. Kemudian kita tulis lagi ta sekarang yang berbaris 2 atas. Kita lihat ta lambangnya adalah T, kemudian baris 2 atas lambangnya adalah A sama N. Maka ini dibaca tan. Kemudian ta sekarang yang berbaris 2 bawah. Ta itu lambangnya T, baris 2 bawah lambangnya itu adalah I sama N. Jadi ini dibaca tin. Baik. Kemudian sekarang ta yang berbaris 2 dhammah. Nah, ta ini lambangnya T. Kemudian baris 2 dhammah ini dilambangkan dengan U sama N. Jadi ini dibaca tun. Nah, kemudian kita lanjut dengan ta yang berbaris mati. Nah, jika ta yang berbaris mati, jadi setiap yang berbaris mati tidak ada tambahan huruf. Jadi kita ta yang baris mati ini kita lambangkan dengan T. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, T itu yang ta, maksud saya ta yang berbaris mati itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada temannya sebelumnya yang berbaris hidup, huruf yang berbaris hidup. Misalnya kita contohkan di sini tadi, contohnya misalnya pakai kata
ba berbaris atas. Nah, maka kita akan tulis di sini. Di sini kita tulis. Jadi di sini yang pertama, jadi kita tulis paling pertama di sini. Nah, ba dilambangkan dengan B. Nah, tulis. Kemudian baris atas dilambangkan dengan A. Maka bunyi dari kata ini adalah bat. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke ta yang bertasdid. Nah, seperti kata saya tadi, jadi baris mati sama tasdid tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada temannya dengan huruf sebelumnya. Contoh saja di sini kita akan tulis ba yang berbaris atas. Nah, kemudian setiap huruf yang bertasdid pasti ada barisnya. Entah baris, bisa baris 2, baris, pokoknya ada baris hidup. Nah, di sini misalnya contohnya baris 2 atas. Nah, bagaimana bunyi dari ini? Kita cek dengan ilmu kita yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ini sudah jelas, kalau kita hafal ini bunyinya, langsung aja kita tulis di sini B A. Nah, kemudian tak bertasdid artinya setiap huruf yang bertasdid hurufnya double. Nah, tak lambangnya T, jadi T-nya kita doublekan. T. Nah, kemudian sudah, jadi yang bertasdid ini sudah kita tulis. Kemudian barisnya 2 atas. 2 atas itu dilambangkan dengan A sama N. Jadi bunyi dari kata ini adalah batan. Nah, semakin jelas kan? Kita lanjutkan sekarang ke yang terakhir adalah sa. Kita tulis dulu sa. Ya, sa berbaris atas. Nah, mungkin kalau sudah terbiasa, tidak perlu kita tulis lagi, bisa kita langsung baca. Kemudian saya tulis sa yang berbaris bawah, kemudian saya tulis sa yang berbaris depan. Nah, kemudian saya tulis sa yang berbaris 2 atas. Saya ulang. Kita tulis sa yang berbaris 2 atas. Kita lanjut sekarang, tulis sa yang berbaris bawah. Jadi cara nulis barisnya dari atas ke bawah, ya. Bisa kalau teman-teman nulis dari bawah ke atas, tetapi walaupun sama rupanya, itu sudah secara aturan penulisan itu salah, ya. Kemudian berikutnya adalah sa yang berbaris 2 depan. Nah, berikutnya sa yang berbaris mati. Sa yang berbaris mati saya akan tambah dengan ta saja, ta yang berbaris bawah. Kemudian sa yang bertasdid
dengan barisnya, misalnya baris atas saja ya, baris atas, baris 2 ya. Kemudian ada temannya di sini, misalnya adalah tak yang berbaris bawah misalnya ya. Nah, teman-teman, karena tadi sudah latihan, kira-kira kalau sekarang tanpa ditulis kira-kira bisa dibaca ya. Ingat saja, setiap huruf itu apa lambangnya dan setiap baris itu apa lambangnya, dan kita gabung. Jadi yang pertama kita lihat hurufnya dulu baru barisnya ya. Sa lambangnya adalah S karena berbaris atas, jadi A, jadi ini bacaannya sa. Kemudian sudah keluar S berbaris bawah jadi I, jadi ini bacaannya si. Kemudian S berbaris depan, depan itu U, maka ini berbunyi su. Nah, kemudian ini sa berbaris 2 atas, S ditambah baris 2 atas, itu tambahkan A sama N, berarti ini dibaca san. Kemudian ini ada S ditambah baris 2 bawah, tambahkan dengan lambang IN, berarti bunyinya ini adalah sin. Kemudian yang ini kita tulis S, lambangnya baris 2, baris 2 itu dilambangkan dengan UN, jadi di sini dibaca sun. Nah, kemudian berikutnya ini kita mulai dari sini, ini dibaca tak baris 2 bawah dibaca ti. Nah, kemudian ini sa berbaris mati, jadi tidak ada tambahan huruf, tulis cukup kita tulis dengan S, berarti ini dibaca tis. Berikutnya adalah ini tak berbaris bawah seperti di atas, maka dibaca ti, ti. Kemudian ini bertasdid, sa-nya bertasdid berarti double S. Nah, kemudian dia berbaris 2 atas, jadi yang ini dibaca tisan ya, kira-kira begitu. Nah, apakah sampai di sini teman-teman sudah bisa? Sudah bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, ini huruf yang putus-putus, bagaimana jika bersambung? Nah, jika bersambung maka teman-teman harus mengenal huruf-huruf ini ketika bersambung bagaimana bentuknya ya. Nah, demikian dulu video yang pertama, cara belajar agar cepat bisa menguasai atau membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.